Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kode mata kuliah ini adalah KII1C3. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya adalah Rizka Haku, biasa dipanggil Raka. Saya adalah salah satu dosen ilmu komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Ya, next, teman-teman, setelah mempelajari materi ini, teman-teman itu diharapkan untuk dapat menjelaskan setiap prinsip komunikasi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Ya, terus penerapan selanjutnya teman-teman diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam upaya menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, pastinya penasaran kan? Apa sih prinsip-prinsip komunikasi itu? Nah, kita akan bahas. Ada beberapa hal tentang prinsip-prinsip komunikasi menurut Dedi Mulyana. Ya. Yang pertama adalah komunikasi simbolik. Ya, yang pertama adalah komunikasi simbolik. Apa sih itu komunikasi simbolik? Tentunya sadar atau tidak sadar, teman-teman semuanya berada dan melakukan hal ini dalam kehidupannya setiap hari. Nah, komunikasi simbolik merupakan komunikasi yang melibatkan penggunaan lambang atau simbol. Ya, lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk merujuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok atau orang, ya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang maksudnya, ya, meliputi kata-kata, perilaku nonverbal, objek yang maknanya disepakati bersama. Contoh, ya, ketulisan komunikasi adalah proses simbolik. Huruf-huruf ini itu adalah merupakan lambang-lambang yang kita sepakati bersama, sehingga berbunyi komunikasi adalah proses simbolik. Atau ada marka jalan dengan tanda P dicoret, ya, di strip, di garis. Nah, sebenarnya komunikasi itu tidak mempunyai makna tertentu, tapi kita yang memaknai dengan kesepakatan yang ada. Ya, seperti contohnya tadi adalah ketika ada di pinggir jalan, ketika ada simbol P dicoret, maka disepakati bahwa di situ dilarang melakukan parkir. Ya, terus ada lagi beberapa simbol-simbol yang kita sepakati. Ya, ada beberapa lagi simbol-simbol yang kita sepakati. Nah, itu adalah merupakan proses komunikasi dalam tataran simbolik. Secara sederhana seperti itu. Nah, coba teman-teman sadari bahwa di sekitar teman-teman, di kehidupan teman-teman setiap hari itu adalah merupakan adaptasi dari proses simbolik yang ada. Ya, yang kedua adalah perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ya, we cannot communication. Ya, tidak semua perilaku adalah komunikasi, tapi setiap perilaku dapat dimaknai sebagai komunikasi. Ya, itu adalah prinsip yang kedua. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Terus selanjutnya, prinsip komunikasi yang ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Ya, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Di mana dimensi isi merupakan muatan isi komunikasi apa yang dikatakan atau bisa dikenal dengan komunikasi verbal. Sedangkan dimensi hubungan yang menunjuk bagaimana cara mengatakannya adalah nonverbal. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail lagi tentang ini. Terus prinsip yang selanjutnya, ya, prinsip yang selanjutnya adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, dari tataran ini komunikasi bisa jadi disengaja sampai tidak disengaja. Ya, kesengajaan bukan syarat terjadinya suatu komunikasi. Oke, itu prinsip yang keempat. Selanjutnya ada prinsip yang kelima.
Saya akan menjelaskan hanya garis besarnya saja karena nanti akan kita bahas lebih detail, ya, akan kita bahas lebih detail ketika kita melakukan tatap muka. Ini hanya gambaran umum kepada teman-teman saja. Yang selanjutnya adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, menarik nih. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu? Ya, contoh komunikasi yang kita lakukan di ruang publik, semisal di warung kopi, ya, semisal di warung kopi, pasti tidak bisa kita adaptasikan atau kita lakukan komunikasi itu di dalam eh, pokok pembahasan ruang resmi seperti kegiatan pengajian, kegiatan formal di forum formal itu pasti tidak bisa karena bahasa yang kita gunakan di warung kopi dan bahasa yang kita gunakan di ruang formal itu berbeda, teman-teman. Ya. Terus prinsip komunikasi yang keenam yaitu adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasinya. Ya, ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia sehingga dapat diprediksi sampai taraf tertentu. Nah, menarik ya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Selanjutnya adalah komunikasi bersifat sistematik. Ya, komunikasi itu bersifat sistematik. Nah, prinsip yang ke-8 adalah komunikasi itu semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah suatu komunikasi. Ya, ini paling sering. Misal, ketika teman-teman dari tempat asalnya di Jawa Tengah, teman-teman hijrah di Jawa Barat sekarang, ya, hijrah di Jawa Barat sekarang, maka komunikasi yang teman-teman lakukan kurang efektif ketika menggunakan bahasa daerah. Ya, bahasa daerah Jawa dibawa ke Jawa Barat, maka tidak akan efektif karena beda pemahaman dan beda pengertian. Ya, maka ketika akan lebih efektif ketika orang Jawa ngomong sama orang Jawa dengan bahasa Jawa itu akan lebih efektif. Orang Sunda ngomong dengan orang Sunda menggunakan bahasa Sunda itu akan lebih efektif. Itu ya, maka latar belakang sosial budaya itu memberi latar belakang sosial budaya itu menjadi tolak ukur efektivitas sebuah komunikasi yang ada. Tuh ya. Terus selanjutnya di prinsip yang ke-8 itu adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya maka semakin efektif. Oh, itu yang tadi ya. Maaf. Yang ke-8, yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non sekuensial. Ya, non sekuensial. Komunikasi bersifat dua arah. Terus tidak diketahui kapan dimulainya dan tidak dapat dipecah dalam bagian-bagian atau sekuen-sekuen. Terus ada juga prinsip komunikasi yang bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ya, di sini komunikasi adalah proses berkesinambungan, ya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, proses komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ya, apa itu? Ya, banyak masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi. Akan tetapi, komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Nah, yang terakhir adalah komunikasi bersifat irreversible. Ya, komunikasi bersifat irreversible. Sekali dilakukan, maka komunikasi tidak dapat ditarik kembali dengan cara apapun. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang ada. Ya, nantinya karena ini bersifat hanya pemaparan materi dasarnya saja, nantinya akan kita bahas lebih mendalam di tatap muka. Seperti itu, ya. Penyampaian dari prinsip-prinsip komunikasi yang saya kemukakan, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di tatap muka dan kita akan coba membahas komunikasi lebih detail. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan
selamat belajar tentang prinsip-prinsip komunikasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.